aja deh. Duduk aja. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berada di tengah guru-guru kami, guru-guru kita yang mulia, di haulnya orang yang mulia yang tahun 85 saya ketika kecil ngelihat wajahnya pertama kali waktu meninggalnya pamanda kami Kiai Haji Ahmadi Muhammad. Saat itu orang-orang tua Betawi pada bilang, lagi nunggu Habib Novel, nanti sebentar Habib Novel mau datang, ntar kalau dia udah datang baru kita bawa gitu. Masya Allah, sejak saat itu saya nempel tuh tentang Habib Novel. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini berguru sama anak-anaknya. Masya Allah, saya merasa apa yang tadi disampaikan tentang riwayat beliau yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri, hati saya besar gitu. Mudah-mudahan Allah jadiin kita semua bisa ikut jejak Walid, jejak ayahnya beliau, jejak Habib Novel. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadi ayah yang baik, yang dikenang sama anak-anaknya sampai kayak begitu, diingat sama putranya kayak begitu. Mudah-mudahan juga kita bisa jadi anak yang baik, yang bisa mengingat orang-orang tua kita. Insya Allah, saya kira cukup dah gitu aja insya Allah. Nanti udah Beb. Enggak semua orang dikasih kesempatan punya ayah yang baik, punya anak yang baik. Enggak semua orang dikasih kesempatan punya ibu yang baik, punya anak yang baik. Enggak semua beruntung. Tapi kita setidaknya bisa berguru sama guru yang merupakan dia anak yang baik dari ayah yang baik. Jadi kita bisa nanti jadi hujjah di hari akhir nanti. Ya Allah, saya pernah duduk sama orang-orang saleh, di majelisnya orang-orang saleh. Mudah-mudahan dengan karomahnya orang-orang saleh kita bisa ikut-ikutan ya masuk surganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wasilah keberkahan salawatnya juga junjungan kita, insya Allah kita dapat keberkahannya. Mungkin orang-orang yang enggak punya ayah yang cakep, kecil hatinya juga, ya Allah kayaknya saya enggak bisa jadi dia. Enggak, insya Allah enggak, semua bisa asal mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masih punya ayah di sini? Banyak punya ayah ya. Syukur, mudah-mudahan masih ada waktu buat khidmat ketika masih hidupnya. Saya lahir nggak ngelihat ayah, Masya Allah. Tapi wasilah saya lahir nggak ngelihat ayah kandung gitu ya. Jadi saya bisa diasuh oleh banyak paman. Ayo kalau dengar cerita begini tuh hati, ya Allah gitu. Anak saya ada ini, mudah-mudahan anak saya bisa kayak beliau-beliau insya Allah. Nah, supaya kawan-kawan semua bisa mulai menjadi nasab yang baik, yang pertama ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadiin saya orang alim, minta ilmunya sama Allah. Yang kedua, ngajinya jangan putus ya. Yang ketiga, beramal dari apa yang dia ngaji. Yang keempat, mulai ngajar apa yang dia dapat ya. Yang pertama nih, doa ya. Saya kalau udah doa udah jadi niat tuh, udah include sama niat doa, pengen jadi orang soleh yang nanti melahirkan anak-anak yang soleh solehah. Saya dulu doa sama Allah pengen jadi imam di Masjidil Haram, kekabul. Allahu Akbar, Allah luar biasa.
2003 saya berdoa, ya Allah saya pengen jadi imam di Masjidil Haram. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil. 2 tahun doang jaraknya, 2005 Allah kabulin. Itulah pertama kali saya umroh ke Tanah Suci. Terus sampai di Masjidil Haram 2:30 pagi, belum sholat maghrib, belum sholat isya, ame jamaah. Terus jamaah qomat. Siapa yang disuruh jadi imam? Saya. Gue bilang, iya doa gue dikabul, gue jadi imam. Apa yang gak mungkin? Habis itu do not stop, jangan berhenti doanya. Saya habis salam-salam nangis saya. Ya Allah, iya dikabul saya ini jadi imam Masjidil Haram. Tapi ya Allah, saya pengennya nggak di sini doang, saya pengen yang di sono. Tapi saya nggak berhenti doa, terus saya doa. Akhirnya 2010 berteman sama Imam Sudais, berteman sama Imam Surem, berteman. Padahal saya nggak minta jadi temen nih, mintanya jadi imam Masjidil Haram. Tapi dikasih kembangnya banyak sama Allah. Salah satunya berteman tuh sama imam-imam. Allahu Akbar. Akhirnya 2012 kesampaian. Saya sholat betul-betul berangkat dari majelis imam. Bareng berangkat. Nih imam, belakangnya saya. Kanan kiri askar, belakang askar. Jadi nih imam pakai jubah begitu, saya di belakangnya. Masya Allah, nggak kelihatan. Lelep. Tiba-tiba di depan saya Ka'bah. Ya Allah, saya doa dari 2003. Dari 2003 saya doa pengen jadi imam Masjidil Haram. 2012 penghalang saya cuma 1 orang. Ini Ka'bah, imam asli, terus saya. Saya waktu itu berdoa, Beb, ya Allah bikin pingsan nih orang. Biar saya bisa gantiin, Beb. Tahu saya doanya salah, biarin aja dah. Tapi nggak dikabul. Sampai selesai dia salam. Tapi saya nggak berhenti, saya terus saya jalan. 2014 saya berdoa sama Allah, sambil tawaf, sambil doa, sambil nangis, sambil ketawa, sambil nangis, sambil senyum. Saya doa begini 2014. Ya Allah, saya emang bener-bener dah pengen banget jadi imam di Masjidil Haram. Kalau gitu tunjukkan kekuasaanmu, jadiin saya imam di Masjidil Haram di tahun 2014. Dan tahun itulah saya resmi menjadi imam di Masjid Nabawi. Resmi. Kapan aja saya datang, saya boleh jadi imam. Luar biasanya nih, luar biasanya. Jika imam asli sudah di atas sejadah, tapi dia belum takbir, dan dia tahu saya datang, dia mundur. Sampai kayak gitu, Beb. Jangan sampai nggak percaya nih, mukanya muka nggak percaya. Bener apa? Wamadzalika 'ala Allah bi'aziz. Udah kecil bener buat Allah. Pokoknya saya nggak bohong. Kalau saya datang qomat udah terjadi, tapi imam belum takbir, dia mundur. Dia kasih saya. Masya Allah. Makanya jangan nggak percaya sama doa. Izin Allah Subhanahu Wa Taala 2014 masjid di pesantren Darul Quran berdiri. Masjid di Kampung Ketapang Tangerang berdiri. Dan saat itu belum dikasih nama. Yang menjadi imam saat itu adalah Syekh Muhammad Al-Khalil bin Muhammad Al-Khalil Al-Qari, Imam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Menjelang maghrib, itulah sholat pertama kali. Kami kemudian bicara-bicara. Kami bilang sama imam, ya imam, lam nusammihe, kami belum namain nih masjid. Sammihe, tolong namain nih masjid. Imam berdarah Pakistan ini kemudian jawab, taib, saya namain ini Masjid Nabawi, dia bilang. Saya namain, kata imam, Masjid Nabawi, bidun alif lam, untuk menunjukkan beda antara Masjid An-Nabawi Asy-Syarif dengan Masjid Nabawi Al-Ketapangi At-Tanggerangi. Ketika kemudian imam tadi ngomong nama masjid di pesantren Darul Quran adalah Masjid Nabawi, hati saya girang. Berarti saya udah boleh kapan aja jadi imam. Dan saya nggak bohong,
Kalau saya datang nih, murid-murid saya, santri saya udah di atas sejadah imam, dan dia tahu saya datang, dia mundur karena nggak enak sama saya. Di mana tuh Masjid Nabawi? Di Ketapang, Tangerang. Tapi selama saya doa belum berhenti, insya Allah kejadian bakalan terjadi dengan izin Allah. Begitu juga saudara. Siapa yang masih punya ibu? Mana? Yang masih punya ibu? Allahu Akbar. Oke. Pulang dari sini, langsung cium tangannya khidmat sama ibu. Langsung cium tangannya khidmat bolak-balik sama dia. Assalamualaikum, Mak. Terus bilang sama dia, Mak, insya Allah 2019 bulan Maret, insya Allah Mak akan saya berangkatkan umroh ke Tanah Suci. Pulang dari sini langsung ngomong sama emak, insya Allah emak lu pada nangis. Betul nggak? Betul nggak? Apa kata dia? Ya Allah, lu mah bohong terus. Sampai kapan lu bener hidup? Emak dibohongin mulu. Tapi yang ini emak demen, kata dia gitu. Emak doain, mudah-mudahan bener-bener kita bisa berangkat umroh. Bos, kalau ente ngikut tuh sejarahnya Habib Novel punya ayah, Habib Ahmad punya ayah. Ntar malam lu bangun malam, lu ngomong sama Allah, ya Allah saya udah ngomong sama emak saya, jangan ngecewain emak saya, jangan bikin emak saya malu, jangan bikin emak saya nanyain kapan lo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tiap malam bohong ente cuma ngeberangkatin satu emak, bohong. Ente bakal bisa ngeberangkatin ribuan emak dengan izin Allah ke tanah suci. Enggak ada yang enggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Demikian, mudah-mudahan ada faedahnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi majelis ini dan turunan-turunan dari Habib Novel, seluruh turunannya hingga akhir zaman nanti. Al-Fatihah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Ustaz Yusuf Mansur insyaAllah makin berkah, dan para habib kita Mi Ahmad insyaAllah diberikan kesehatan, afiah, wal walid Al Habib Naufal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.